sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mutasi dan pola evolusi. Nah, apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada materi genetik DNA, baik DNA atau RNA yang terjadi pada suatu organisme. Mutasi ini merupakan perubahan yang bisa terjadi secara spontan atau disebabkan oleh faktor eksternal seperti radiasi, bahan kimia, atau virus. Nah, mutasi ini dapat terjadi pada gen, kromosom, atau bahkan pada genom keseluruhan. Kemudian ada jenis-jenis mutasi, mutasi gen, mutasi kromosom, dan mutasi genom. Mutasi gen ini yaitu perubahan pada urutan basa nitrogen dalam gen, sedangkan mutasi kromosom yaitu perubahan pada struktur atau jumlah kromosom. Kemudian pada mutasi genom yaitu perubahan pada jumlah set kromosom lengkap. Selanjutnya ada 3 dampak mutasi. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif ini yaitu menghasilkan sifat baru yang menguntungkan organisme dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya itu seperti kupu-kupu biston betularia, yaitu kupu-kupu ini mutasi pada warna sayap kupu-kupu. Hal ini memungkinkan mereka untuk berkamuflase dengan lingkungan yang tercemar akibat revolusi industri. Kemudian ada dampak negatif mutasi, yaitu dapat menyebabkan penyakit genetik atau kelainan pada organisme. Contohnya tuh seperti albinisme, yaitu mutasi pada gen yang menghasilkan pigmen menyebabkan hewan atau tumbuhan menjadi albino atau putih seluruhnya. Meskipun menarik secara visual, albinisme ini seringkali dikaitkan dengan masalah kesehatan lainnya, seperti kepekaan terhadap sinar matahari dan gangguan penglihatan. Kemudian ada mutasi netral, yaitu pola sayap kupu-kupu. Contohnya itu seperti pola sayap kupu-kupu, yaitu pola sayap kupu-kupu ini bervariasi, seringkali bermutasi gitu. Hal ini bisa disebut mutasi netral. Kenapa? Karena selama pola tersebut tidak mempengaruhi kemampuan kupu-kupu untuk bertahan hidup atau menarik pasangan, maka mutasi tersebut akan terus ada dalam populasi, tidak memberikan dampak yang signifikan pada fenotip organisme. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan mutasi dapat terjadi secara spontan atau disebabkan oleh faktor eksternal yang disebut dengan mutagen. Nah, mutagen ini dapat berupa radiasi, yaitu di dalamnya ada sinar X, sinar gamma, dan radiasi ultraviolet. Hal ini dapat merusak DNA. Kemudian ada zat kimia. Nah, zat kimia ini yang dapat menyebabkan mutasi yaitu seperti asap rokok dan pestisida. Kemudian ada virus. Nah, ada beberapa virus yang dapat menginsersikan materi genetiknya ke dalam sel inang. Hal ini menyebabkan perubahan pada DNA. Kemudian ada contoh mutasi dalam evolusi. Yang pertama ada resistensi antibiotik pada bakteri, yang kedua ada evolusi warna kupu-kupu, yang ketiga ada penyakit genetik pada manusia. Nah, bagaimana mutasi mempengaruhi evolusi? Yang pertama ada sumber variasi genetik, yaitu mutasi menciptakan alel-alel baru yang merupakan bentuk alternatif dari suatu gen. Alel-alel baru ini dapat memberikan sifat-sifat yang berbeda pada individu. Yang kedua ada bahan baku seleksi alam. Variasi genetik yang dihasilkan oleh mutasi menjadi bahan baku bagi seleksi alam. Nah, individu dengan alel-alel yang menguntungkan dalam lingkungan tertentu cenderung lebih berhasil bereproduksi dan mewariskan alel-alel tersebut kepada keturunannya. Yang ketiga ada adaptasi. Adaptasi ini mutasi yang menguntungkan dapat membantu organisme beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Misalnya muncul mutasi yang membuat serangga resisten terhadap pestisida. Yang keempat tuh ada spesiasi. Spesiasi ini dalam jangka waktu yang sangat lama. Akumulasi mutasi dapat menyebabkan terbentuknya spesies baru. Kemudian ada pola evolusi. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang pola evolusi ini merupakan proses perubahan sifat-sifat terwariskan suatu populasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mutasi ini merupakan salah satu faktor penting yang mendorong terjadinya evolusi. Kemudian ada mekanisme evolusi.
Mekanisme evolusi ini terdiri dari seleksi alam, hanyutan genetik, aliran gen, dan mutasi. Nah, seleksi alam ini proses di mana individu dengan sifat-sifat yang lebih menguntungkan dalam lingkungan tertentu lebih cenderung bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga mewariskan sifat-sifat tersebut kepada keturunannya. Nah, yang kedua ada hanyutan genetik, yaitu perubahan acak pada frekuensi alel dalam suatu populasi, terutama pada populasi kecil. Dan adapun aliran gen. Aliran gen ini perpindahan gen antara populasi yang berbeda yang dapat memperkenalkan variasi genetik baru. Kemudian ada mutasi. Mutasi ini perubahan acak pada materi genetik yang dapat menghasilkan variasi baru dalam suatu populasi. Adapun evolusi terbagi ke dalam 4 pola. Yang pertama ada evolusi divergen, yaitu spesies yang awalnya sama bercabang menjadi spesies yang berbeda. Kedua ada evolusi konvergen, yaitu spesies yang tidak berkerabat dekat mengembangkan sifat yang serupa akibat adaptasi terhadap lingkungan yang sama. Kemudian yang ketiga ada evolusi paralel. Nah, evolusi paralel ini yaitu spesies yang berkerabat dekat mengalami perubahan yang serupa secara independen. Yang keempat ada radiasi adaptif, yaitu spesies nenek moyang tunggal bercabang menjadi banyak spesies baru yang menempati berbagai habitat. Selanjutnya ada bukti-bukti evolusi. Yang pertama ada fosil, yang kedua ada anatomi perbandingan, embriologi perbandingan, biogeografi, dan molekul biologi. Yang pertama fosil. Fosil ini sisa-sisa organisme purba yang memberikan petunjuk tentang perubahan untuk kehidupan dari waktu ke waktu. Terus ada anatomi perbandingan, yaitu perbandingan struktur tubuh antara spesies yang berbeda menunjukkan adanya hubungan kekerabatan. Contohnya tuh struktur tulang depan manusia, kucing, paus, dan kelelawar. Nah, kemudian ada embriologi perbandingan, yaitu perbandingan perkembangan embrio pada berbagai spesies menunjukkan adanya kesamaan pada tahap awal perkembangan. Yang ketiga ada biogeografi, yaitu distribusi geografis spesies menunjukkan bagaimana evolusi dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis seperti benua yang terpisah. Kemudian ada molekul biologi. Nah, molekul biologi ini perbandingan urutan DNA dan protein menunjukkan tingkat kekerabatan antara spesies yang berbeda. Contoh pola evolusi itu ada 3, ada evolusi burung, evolusi mamalia, dan evolusi manusia. Nah, evolusi burung ini dari dinosaurus theropoda berbulu hingga berbagai jenis burung modern dengan kemampuan terbang yang berbeda. Evolusi mamalia dari mamalia kecil yang hidup di bawah bayang-bayang dinosaurus hingga berbagai jenis mamalia besar dari kecil yang mendominasi bumi saat ini. Kemudian ada evolusi manusia. Nah, evolusi manusia ini dari primata awal hingga manusia modern dengan kemampuan kognitif yang tinggi. Nah, kemudian hubungan mutasi dan evolusi ini, mutasi menyediakan bahan baku untuk evolusi. Variasi genetik yang dihasilkan oleh mutasi ini memungkinkan terjadinya seleksi alam. Nah, individu dengan mutasi yang menguntungkan akan lebih berhasil dalam bereproduksi dan mewariskan sifat tersebut kepada keturunannya. Seiring waktu, frekuensi alel yang menguntungkan akan meningkatkan dalam populasi sehingga terjadi perubahan evolusioner. Nah, contohnya tuh seperti resistensi antibiotik pada bakteri dan adaptasi kupu-kupu terhadap lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa dua proses ini berkaitan gitu. Mutasi menyediakan variasi genetiknya, sedangkan seleksi alam itu mengarahkan perubahan evolusioner melalui proses evolusi. Organisme dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan menghasilkan keanekaragaman hayati yang kita lihat saat ini.